Oke, Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini kami dari kelompok satu akan membawakan sebuah materi, yaitu yang berjudul perkembangan prenatal dan bayi. Oke, lanjut. Ya, Perkembangan siapa ini? aku. Mas Urang. Pertama ada perkembangan prenatal. Apa itu perkembangan prenatal? Perkembangan prenatal adalah fase awal dalam kehidupan manusia yang dimulai sejak konsepsi ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma pria hingga kelahiran. Secara biologis, kehidupan manusia dimulai dari pembuahan, di mana sel telur dan sperma bersatu membentuk zigot. Namun secara psikologi, kehidupan dianggap dimulai ketika janin mulai merespon rangsangan dari luar. Next, Sal. Selanjutnya ada tahap perkembangan prenatal. Tahap zigot atau germinal 0 sampai 2 minggu dimulai dari pembuahan hingga implantasi zigot di dinding rahim. Zigot mengalami pembelahan sel dan membentuk blastokista. Tahap embrio 2 sampai 8 minggu pembentukan organ-organ vital seperti jantung, otak dan sistem saraf. Periode ini sangat kritis karena organ-organ mulai berkembang dan janin sangat rentan terhadap gangguan. Tahap janin atau fetal 9 minggu sampai kelahiran. Pertumbuhan dan pematangan organ-organ yang telah terbentuk pada tahap ini, janin mengalami tunggu. Janin mengalami perkembangan fisik yang signifikan persiapan untuk kehidupan di luar rahim. Lalu perkembangan prenatal dalam perspektif Islam. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kuku atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung atau darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Oke, selanjutnya perkembangan masa bayi. 1. Tahap perkembangan fisik dan motorik pada masa bayi. Pertumbuhan fisik sangat pesat, terutama dalam 6 bulan pertama, meliputi peningkatan berat badan, tinggi, proporsi tubuh, tulang otot, lemak, dan gigi. Motorik bayi terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar, seperti gerakan otot besar seperti merangkak dan duduk. Nomor 2, motorik halus, seperti gerakan otot kecil seperti menggenggam, meraba, dan menghisap jempol. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mencangkup kemampuan bayi memahami dan berpikir tentang lingkungannya. Pada masa ini, bayi mulai mengembangkan imitasi, memori, dan berpikir, mengenali bahwa objek tetap ada meskipun tak terlihat. Menurut Jean Piaget, tahap ini disebut sensorik motorik, di mana bayi memahami dunia melalui gerakan dan pengalaman indrawi. Di akhir tahap ini, bayi mulai menyusun kalimat sederhana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miko. Oke, lanjut masih perkembangan masa bayi. 3. Perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, hingga masyarakat luas. Amos Gisel mengungkap hasil penelitiannya dalam masalah ini, antara lain, usia 2 bulan tersenyum memandang orang lain, usia 3 bulan mengeluarkan berbagai suara sebagai jawaban, usia 4 bulan menangis dan menolak, usia 5 bulan
Mengikuti dengan gerakan mata terhadap gerakan orang yang sedang berlalu lalang. Usia ke-6 bulan, mengadakan reaksi terhadap orang yang marah atau yang ramah. Usia 7 bulan, mulai aktif bergerak dan mengeluarkan suara. Dan di usia ke-8 bulan, dapat bermain, bersembunyi, seperti halnya Cilukba, dan dapat memanggil mama, papa, dan lain-lain. Dan di usia 1 tahun, mulai mengerti akan isyarat-isyarat yang sederhana seperti dadah atau menunjuk. Ya, lanjut. Perkembangan masa bayi. 4. Perkembangan bahasa dan komunikasi. Di usia 0 sampai 3 bulan, bayi mulai menangis dan mengeluarkan suara. Di usia 4 sampai 6 bulan, mulai mengoceh, tertawa, dan meniru suara. Di usia 7 sampai 9 bulan, mengucap suku kata sederhana seperti ba, ma. Usia 10 dan sampai 12 bulan, mulai memahami instruksi sederhana, menunjuk benda yang diinginkan dan meniru kata-kata. Oke, lanjut. Silakan dilanjut oleh Salma. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan seorang ibu yang baru saja melahirkan, khususnya mengenai pengalaman kehamilannya sebelum proses persalinan. Pertanyaan pertama itu saya menanyakan perihal perasaan ibunya saat pertama kali mengetahui ia hamil. Eh, Ia merasa sangat bahagia dan bersyukur. Menurut teori psikologi, respon emosional positif seperti ini berperan dalam menjaga keseimbangan hormon yang penting bagi tahap awal kehamilan, yaitu tahap germinal. Pertanyaan kedua, saya bertanya apa saja perubahan fisik dan emosionalnya. Selama masa kehamilan, ia mengalami perubahan fisik seperti peningkatan berat badan, serta perubahan emosi yang membuatnya lebih sensitif dan mudah menangis. Ini sejalan dengan perubahan hormon di tahap embrionik dan fetal yang mempengaruhi emosi ibu. Ibu ini juga sempat mengalami stres akibat pekerjaan, namun ia mengatasi stres dengan berzikir, bersyukur, dan membayangkan hal-hal positif. Ini menunjukkan bahwa ibu ini memiliki kemampuan untuk mengelola stres secara baik, yang dapat memperbaiki kesejahteraan emosional dan fisiknya selama kehamilan. Penurunan tingkat stres dan emosi negatif melalui cara-cara positif seperti ini sangatlah penting, karena stres yang terkelola dengan baik dapat mempengaruhi perkembangan janin secara positif. Ketika ibu hamil merasa lebih tenang, kesehatan janin juga lebih terjaga, karena emosi ibu dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologi bayi yang sedang berkembang. Kemudian dari segi lingkungannya, ternyata suaminya adalah perokok. Namun, mereka saling menghindar saat suaminya itu merokok. Hal ini menunjukkan kesadaran ibu akan dampak negatif asap rokok, yang merupakan faktor yang bisa merusak perkembangan janin. Asap rokok, baik yang dihirup langsung maupun yang terpapar melalui asap rokok pasif, dapat menyebabkan masalah seperti kelahiran prematur, gangguan pernapasan, dan bahkan penurunan berat badan bayi. Tindakan ibu yang menghindari asap rokok ini menunjukkan bagaimana lingkungan langsung di sekitar ibu, seperti keluarga dan pasangan, berperan penting dalam menjaga kesehatan janin. Lingkungan yang bersih dan bebas dari bahaya teratogen atau asap rokok sangat mendukung perkembangan yang sehat bagi bayi. Namun, ibu ini mengaku masih sering begadang dan mengkonsumsi kopi. Di sisi lain, dukungan dari suami dan keluarganya membuatnya merasa tenang dan tidak tertekan selama kehamilan. Hal ini memperkuat faktor dukungan sosial sangatlah penting dalam menjaga kesehatan mental ibu dan perkembangan janin. Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa kehamilan dipengaruhi oleh interaksi antara kondisi emosional, gaya hidup, lingkungan, dan dukungan sosial. Selanjutnya, wawancara yang kedua akan dipaparkan oleh Aura. Selanjutnya ada hasil observasi dengan narasumber ibu yang memiliki bayi umur 1 tahun. Yang pertama ada dari tahap fisik motorik.
Pertanyaannya, berapa usia bayi ibu saat ini dan apakah ini anak pertama? Apakah sudah bisa tengkurap, duduk atau merangkak? Usia berapa ia melakukannya? Bagaimana perkembangan kemampuan menggenggam atau memegang benda kecil pada bayi ibu? Jawabannya, secara fisik motorik, bayi mulai tengkurap pada usia 4 bulan, duduk pada 7 bulan, dan merangkak saat usia 10 bulan. Ini sesuai dengan teori perkembangan motorik Arnold Gisel yang menyatakan bahwa perkembangan gerak kasar terjadi secara bertahap dan dapat diprediksi. Bayi juga sangat aktif dan sudah mampu menggenggam benda kecil, menunjukkan perkembangan motorik halus yang sesuai dengan tahapan usianya. Slide selanjutnya. Ada di tahap kognitif. Yang pertama, apakah bayi ibu bisa mengenali benda-benda yang sering digunakan seperti botol susu, sendok, mainan? Apakah bayi ibu dapat mengenali wajah anggota keluarga? Apakah bayi ibu menunjukkan rasa ingin tahu terhadap lingkungan sekitar? Lalu, apakah bayi ibu bisa mengikuti instruksi sederhana seperti ayo, sini, atau ambil bola? Jawabannya, dalam aspek kognitif, bayi sudah mengenali benda-benda dan mengingat wajah keluarga, menunjukkan rasa ingin tahu, serta bisa mengikuti instruksi sederhana. Hal ini sejalan dengan teori Piaget, di mana pada tahap sensori motor, mulai dari 0 sampai 2 tahun, anak mulai memahami hubungan sebab akibat dan menunjukkan awal kemampuan berpikir simbolik. Slide selanjutnya. Di tahap sosial dan emosional. Yang pertama, bagaimana reaksi bayi saat bertemu orang asing? Apakah bayi ibu menunjukkan emosi seperti marah, cemburu, atau senang dengan jelas? Apakah ia sudah bisa bermain bersama orang lain meskipun sebentar? Jawabannya dari sisi sosial emosional, bayi bersikap pemalu saat bertemu orang asing, tetapi sudah mampu menunjukkan emosi seperti marah, cemburu, dan senang. Ia juga bisa bermain sebentar bersama orang lain. Slide selanjutnya. Di tahap bahasa, apakah ibu sering mengajak bayi berbicara atau membicarakan cerita? Bagaimana respon bayi saat dipanggil namanya? Apakah bayi ibu sudah bisa mengucapkan kata-kata sederhana seperti mama atau dada atau menyebut nama benda? Jawabannya, dalam hal bahasa, bayi ini sudah bisa mengucapkan kata-kata sederhana seperti mama dan merespon panggilan namanya dengan menoleh. Ia juga terbiasa diajak berbicara dan mendengar cerita oleh ibunya. Slide selanjutnya. Di tahap moral dan agama, yang pertama, apakah ibu sudah membiasakan bayi mendengar suara azan, lantunan Al-Quran atau doa-doa? Apakah bayi ibu terbiasa diajak berdoa atau melihat kegiatan ibadah di rumah? Untuk aspek moral dan agama, bayi dibiasakan mendengarkan azan, doa, dan lantunan Al-Quran. Ia sering diajak melihat kegiatan ibadah meskipun belum menunjukkan reaksi khusus saat mendengar doa. Secara keseluruhan, bayi ini tumbuh dan berkembang dengan baik karena mendapatkan stimulasi dan perhatian yang cukup dari lingkungan terdekatnya. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Jia. Yang terakhir ada kesimpulan. Perkembangan prenatal dan awal kehidupan bayi merupakan fase yang sangat penting dalam membentuk dasar pertumbuhan fisik, motorik, kognitif, sosial emosional, serta kemampuan bahasa dan komunikasi anak. Proses penciptaan manusia, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, sejalan dengan penjelasan ilmiah modern mengenai perkembangan embrio. Setelah kelahiran, bayi mengalami pertumbuhan fisik yang cepat dan perkembangan motorik yang terbagi atas motorik kasar dan halus. Semua aspek perkembangan ini saling berkaitan dan menjadi fondasi penting bagi tahapan kehidupan selanjutnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi